Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini sahabat sekalian masih tetap menyimak daripada kisah-kisah yang saya bawakan, kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Semoga kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat sekalian yang sudah sedekah, subscribe, kemudian like, kemudian komen di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Selamat menyimak, jangan di-skip, insyaallah ada hikmah yang kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari Asyik Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang, memberikan kesempatan sehingga sahabat sekalian masih sempat untuk mendengar, sempat untuk menyimak daripada kelanjutan kisah-kisah tentang Nabi dan kisah-kisah juga para sahabatnya yang memberikan contoh tauladan kepada kita sekalian untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah untuk senantiasa bisa mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik sahabat dari channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengisahkan tentang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Umar radhiyallahu an melarang istrinya menimbang minyak kasturi. Pada suatu ketika Umar radhiyallahu an menerima pemberian minyak wangi kasturi dari seseorang di Bahrain. Lalu beliau berkata, "Saya ingin agar seseorang menimbangnya supaya dapat dibagikan kepada kaum muslimin." Maka istri beliau yaitu Atikah radhiyallahu anha berkata, "Saya yang akan menimbangnya." Umar radhiyallahu an tidak berkata apa-apa, tetapi beberapa lama kemudian Umar radhiyallahu an bertanya lagi, "Siapakah yang akan menakar minyak kasturi itu agar dapat dibagikan?" Sekali lagi istrinya menjawab dengan jawaban yang sama. Umar radhiyallahu an berdiam diri ketika ketiga kalinya istrinya meminta agar ia yang menakar minyak kasturi itu. Maka Umar radhiyallahu an berkata, "Aku tidak suka jika kamu menyentuh kasturi itu dengan tanganmu ketika kamu menakarnya, karena minyak itu akan melekat di tanganmu, lalu kamu akan menyapukan baunya ke atas badanmu. Berarti aku telah memperoleh bagian yang lebih dari hakku yang halal." Subhanallah. Sahabat dari channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari kisah di atas ini adalah suatu sikap hati-hati yang sempurna sekali, berusaha agar senantiasa dapat menempatkan diri pada posisi yang menyelamatkan. Padahal jika orang lain yang menakarnya pun tentu minyak wangi itu akan menyentuh tangannya juga, lalu orang itu akan menyapukannya ke badannya. Jelas tidak ada yang dapat menolak hal itu. Tetapi Umar radhiyallahu an telah melarang istrinya dari perbuatan demikian. Kisah seperti itu pun terjadi pada Umar bin Abdul Aziz rahimallahu alaihi, yang terkenal dengan sebutan Umar kedua. Pada suatu ketika beliau pernah menakar minyak wangi kasturi milik Baitul Mal. Beliau menakarnya sambil menutup hidungnya rapat-rapat. Beliau berkata, "Manfaat minyak wangi adalah pada baunya, maka saya menghindarinya
karena itu bukan milik saya. Demikianlah ketelitian dan kehati-hatian para sahabat radhiyallahu an, juga para tabi'in rahimallahu alaih, serta para alim ulama kita. Semoga kita dapat mencontoh suri-suri tauladan yang diajarkan oleh para sahabat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa kehati-hatian mereka, tidak mau memakan, mereka tidak mau memakai jika memang barang itu bukan haknya atau bukan miliknya. Semoga kita semuanya dihindarkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghindari dari makanan-makanan yang tidak diridhoi oleh Allah, dari apapun juga yang tidak diridhoi oleh Allah. Semoga manfaat, semoga barokah dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.